ya maksudnya pendidikannya suaminya kadang lulusan SD, istrinya SMP, atau istrinya kuliahan S2, suaminya S1 begitu. Itu kalau orang yang mengatakan Rabbunallah, dia tidak akan pernah meninggikan suaranya di hadapan suaminya. Ya, tidak akan pernah meninggikan suaranya di hadapan suaminya. Ketika suaminya marah, apa yang dilakukan seorang istri? Ikut marah ya, ikut marah, Masya Allah ya, malah dimarahi sama istrinya. Enggak, ketika suaminya marah, dia berusaha untuk menahan agar tidak ikut marah, ditahan-tahan itu Bu, ya tahan-tahan dulu ya, engko delok bae, engko nek kesedar liren ya. Akhirnya betul Pak, bapaknya udah capek liren sendiri. Ya, nanti gantian ibunya yang ngomong itu. Bapaknya juga gitu Pak, tahan itu kan. Jangan ikut ngomong nih, waktunya enggak tepat. Nanti nunggu waktu yang bagus. Diajak makan dulu nasi goreng di depan situ itu kan. Diajak ngobrol yang bagus, baik gitu Pak. Jadi kenapa sih tadi kok marah-marah gitu kan. Harusnya kan kita enggak saling marah. Baru itu nanti akan ketemu. Ya, jadi dekatkan hati dulu. Ini penting Bapak Ibu hadirin untuk istiqomah. Makanya Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan a'dzamul karomati luzumul istiqomah. Karomah yang paling utama, karomah yang paling besar itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah ya di dalam kehidupan kita. Ya, istiqomah itu luar biasa, Pak. Seorang ulama itu, Pak, dia tidak akan pernah menjadi ulama. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, Imam As-Sauri, Imam Hasan Al-Basri, Imam Nawawi, itu semuanya itu Pak, dulu itu kalau proses belajarnya itu tidak istiqomah, hari ini bukunya tidak akan kita baca. Riyadhus Shalihin itu tidak akan kita baca. Riyadhus Shalihin itu pengarangnya Imam Nawawi. Ya, hadis Arba'in itu tidak akan sampai ke kita. Kalau kemudian mereka tidak memiliki karomah yang disebut dengan istiqomah. Ya, mereka istiqomah belajar, menggali ilmu, ya, mudzakarah itu terus Pak mereka lakukan istiqomah terus. Ya, sehingga hari ini kita rasakan ya kualitas daripada karomah istiqomah tadi sampai hari ini kita rasakan. Kita baca buku-bukunya, kita pelajari banyak petunjuk-petunjuk yang kemudian ada di dalam kitab-kitab mereka menjelaskan tentang Al-Qur'an, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jami'ul Ahkamul Qur'an, ya, dan tafsir-tafsir yang lainnya. Ini penting untuk kemudian kita lakukan. Kemudian apa janji Allah kepada orang-orang yang kemudian mengatakan Rabbunallah summastaqamu? Janji Allah adalah tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ada malaikat yang kemudian senantiasa turun. Dan tatanazzalu itu Pak, kalau dalam bahasa Arab itu tidak hanya sekedar turun saja. Kalau turun kan cuma sekali. Ya, tetapi turun naik silih berganti. Jadi gantian. Malaikat apa yang turun? Malaikat rahmat. Ya, malaikat rahmat. Makanya malaikat itu banyak sekali Bapak Ibu hadirin. Salah satu yang setiap hari, setiap waktu turun naik itu namanya malaikat rahmat. Ya, ada malaikat rahmat, ada malakul maut, yaitu malaikat pencabut nyawa. Makanya kalau kemarin ada orang mengatakan, wah enak dong kalau ada anjingnya, kalau ada gambarnya malaikat tidak berani masuk, berarti ya nyawanya tidak bakalan dicabut. Enggak, yang turun ke situ itu adalah malaikat rahmat, ya, bukan malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa selalu hadir Pak. Ya, kalau sudah jatahnya ya tinggal nunggu saja, dan kita semuanya nunggu, ya, menunggu giliran itu kan. Mong itu semua dirahasiakan begitu. Dulu pernah muhasabah Pak ya, kalau kita meninggalnya usia 60 tahun dan rata-rata di sekitar kita paling meninggalnya 60 sampai 70. Kalau hari ini usia kita sudah 50, berarti kurang berapa Pak? Kurang 10 tahun. Kalau hari ini kita sudah 55, berarti kurang 5 tahun. Ya, bayangkan Pak, kalau jenengan tahu pasti Pak 5 tahun lagi akan meninggal dunia, apa yang akan jenengan lakukan hari ini Pak? Ya, maka kita harus punya konsep begitu Pak, supaya ibadah kita itu kuat. Ya, ibadah kita kuat. Jangan kemudian kita tidak bersemangat, oh masih muda terus itu kan. Kerasane masih muda Pak. Kalau semangatnya muda itu enggak apa-apa Pak. Tapi nek krasane genom bae Pak, itu bahaya Bapak Ibu hadirin. Ya, genom bae rasane kan biar kok gen 17 tahun wae, 20 tahun terus. Ya,
yang hari ini 30 berarti tinggal 30 tahun lagi. Tapi itu semua dirahasiakan Bapak Ibu hadirin. Apapun ya, kapanpun Allah mencabut kita, yang penting kita pastikan dulu kita dalam keadaan istiqomah menyebutkan Rabbunallah ya, dengan segala konsekuensinya. Ya, itu Pak, malaikat rahmat itu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu tatanazalu alaihimul malaikatu. Makanya Bapak Ibu hadirin, kadang ada orang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, tetapi dia tetap kuat dan dia tetap tahan. Kenapa? Ada malaikat rahmat yang senantiasa kemudian hadir dengan mengatakan alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih. Ya, malaikat itu membisikkan begitu, Pak. Ya, malaikat itu membisikkan begitu di dalam hati kita. Makanya kadang ada saudara-saudara kita kalau jenengan membaca kisahnya salah seorang ulama ya, namanya Syekh Abdul Hazam ya, beliau menceritakan ada seorang yang kemudian seorang muslim pada waktu itu perang Afghanistan itu, yang kemudian dipenjarakan sama disiksa oleh orang-orang kafir pada waktu itu ketika mereka mempertahankan Afghanistan. Itu tangannya disalib, kakinya diikat, tangannya disalib, tetapi dia mampu untuk tersenyum, Pak. Ya, mampu untuk kemudian tersenyum, dan setiap waktu itu para penjaga di situ ya itu melihat dia itu memakan biji anggur, yang anggur itu sangat langka di daerah itu, anggur yang sangat nikmat. Ya, anggur yang sangat nikmat. Itu dia makan begitu. Tangannya terikat tetapi dia memakan anggur itu. Ya, ini yang kemudian menyebabkan beberapa para penjaganya, sipirnya itu kemudian masuk kepada Islam. Dia bertobat dan masuk kepada Islam. Ini salah satu kabar gembira yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Fussilat ayat ke-30 tadi. Jadi ada orang yang kemudian diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, berbagai macam rintangan, tapi dia tetap kuat dan bertahan. Ya, karena ada malaikat yang selalu mendorong begitu, Pak. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati wa abshirul jannata allati kuntum tu'adun, dan beri kabar gembira dengan surga yang kemudian antum ya, yang kemudian kalian itu diberikan janji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting untuk kemudian kita sadari bersama. Jadi konsekuensi daripada kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita, sebagaimana doa tadi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, maka konsekuensi dari itu semua, Pak, itu artinya kita untuk siap diatur oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari semuanya. Ya, dan ayat tadi menyebutkan kemudian kita istiqomah sampai Allah mencabut nyawa kita. Ya, maka di situ kita disuruh bahagia, wa absyiru ya bil jannatil lati kuntum tu'adun, janji Allah dengan surga itu yang diberikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat ya bernama Abdullah bin Amru bin As, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amru bin As itu pernah memberikan sebuah nasihat kepada kita, Pak. Ya, salah satu nasihat yang kemudian beliau ungkapkan itu seraya beliau mengatakan khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 hal yang kemudian jika kelima hal ini ada pada diri seseorang, maka sesungguhnya orang tadi akan bahagia, tidak hanya di dunia tetapi di akhirat, tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunianya sudah diberikan gembira, ya, rasa bahagia di dalam hatinya. Kata Abdullah bin Amr bin As, yang pertama itu adalah ayyudkara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktan ba'da waktin. Ini yang pertama, Pak, yaitu melazimi zikir dengan menyebut la ilaha illallah waktan ba'da waktin, setiap waktu. Ya, makanya kata Rasulullah afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Orang yang senantiasa melazimi zikir ini, Pak, la ilaha illallah ini, maka
Allah menjanjikan kebahagiaan di dalam hatinya, ya, di dalam batinnya. Tentunya tidak hanya zikir ini tanpa kemudian kita tidak mengetahui konsekuensi hukum dari la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah pun sebagaimana ibadah-ibadah yang lain Bapak Ibu hadirin, dia memiliki syarat, dia memiliki rukun juga ada pembatalnya. Sebagaimana ibadah haji, sebagaimana ibadah umroh, sebagaimana ibadah sholat. Ibadah sholat itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatalnya juga. Ya, sama ketika orang berzikir kepada Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ya maka sesungguhnya kita juga harus mengilmui itu semua. Ya, harus mengilmui itu semua. Sebagaimana orang kemudian beramal, maka paling tidak dia memiliki dua ilmu, Pak. Yang pertama ilmu niat, yang kedua ilmu amal tadi. Ya, ilmu niat dan ilmu amal. Ya, karena ini tuntutan daripada syariat, Pak. Ilmu niat pun harus kita punya. Ya, supaya apa? Supaya setiap aktivitas kita, amal kita, kegiatan kita sehari-hari itu tidak hanya kegiatan cuma aktivitas dunia saja, tetapi aktivitas dunia itu kemudian mampu kita bawa untuk bekal di akhirat nanti. Ya, ini yang kemudian ada namanya bab tentang ilmu niat itu. Ya, Bapak Ibu hadirin, kalau saya tanya apa sih cirinya orang ikhlas itu, kira-kira jawabannya apa, Pak? Bapak Ibu pernah ikhlas? Dulu pernah ya? Maksudnya dulu pernah tak sampaikan itu loh, ciri-cirinya orang ikhlas itu loh. Kira-kira apa, Pak? Siapa yang bisa menyebutkan cirinya orang ikhlas itu kayak apa sih sebenarnya? Bapak Ibu pernah ikhlas enggak? Halo, ini jangan-jangan diam Pak Ustadz, ikhlas itu terus diam semua. Kalau ibadah itu merasa senang, itu orang ikhlas, Pak. Oh, Masya Allah ya. Boleh lah ya. Yang lain mungkin. Tidak mengharapkan imbalan. Jadi ketika beramal dia tidak mengharapkan imbalan ya. Maksudnya imbalan itu pujian maupun mengharapkan jabatan dunia itu kan, maupun mengharapkan ya tanda kasih itu ya. Kalau mengharapkan imbalan surga boleh enggak? Boleh enggak kira-kira mengharapkan imbalan surga? Boleh ya? Boleh enggak? Boleh. Takut pada neraka. Jadi orang ibadah itu dibagi menjadi tiga, Pak. Ya buduna khaufan. Orang yang menyembah Allah itu karena takut. Ya, orang yang menyembah Allah itu karena takut. Ini nasihatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang beribadah itu dibagi tiga. Dan ketiganya ini nanti memiliki tiga ciri masing-masing. Orang menyembah Allah itu karena takut kepada Allah. Orang yang menyembah Allah itu karena roja itu memiliki pengharapan, mengharap ada rahmat di situ. Dan orang yang menyembah Allah karena hub, karena rasa cinta, ya, karena rasa syukur atau karena rasa cinta. Ini tiga kondisi orang yang menyembah Allah. Kalau orang yang ikhlas itu apa ibu-ibu cirinya? Iya betul. Orang yang mencari ridho Allah itu cirinya apa? Orang ikhlas itu kan mencari ridhonya Allah, Pak ya. Nah itu cirinya apa, Bapak? Iya, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan. Dan satu lagi Bapak Ibu, Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 54. Ya, kalau jenengan pernah mendengar generasi 554 itu salah satunya disebutkan di situ. Wala yakhafuna laumatalaim. Orang ikhlas itu Bapak Ibu hadirin itu tidak merasa takut, tidak merasa sedih ya, walau matalaim terhadap cacian atau makian orang yang biasa mencaci dan memaki. Ini jadi kalau kita kok sedang Ahad pagi itu pulang dari sini, ada tetangga ngomong, wah sekarang jadi orang soleh ya, besok lagi kok nggak hadir Bapak Ibu hadirin ya, atau besok lagi kemudian kok ya tambah semangat begitu, maka sesungguhnya dia niatnya bukan karena Allah ya, tetapi karena ada tetangga ya. Jadi orang yang kemudian ikhlas itu dia tidak peduli, Pak ya, dia tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa takut kepada orang yang mencaci, orang yang membenci, maupun orang yang kemudian berbuat zalim kepadanya ya.
wala yakhafuna laumatal laim. Orang ikhlas itu begitu. Kenapa kok begitu? Iya, karena dia hanya mengharapkan pahala dari Allah saja. Ya, orang yang mengharapkan pahala dari Allah itu tidak peduli itu, Pak. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau diapakan, tidak urusan. Ya, dia berbuat kebaikan tidak mendapatkan terima kasih yo, orang terima kasih yo. Nah, begitu, Pak. Itu juga dia tidak peduli. Dia tidak mengatakan delok wis dibantu ya ora terima kasih ora apa. Ah, bantunya berarti mengharapkan terima kasih. Jadi orang yang kemudian betul-betul itu mengharapkan ridha Allah, ya, dia tidak membutuhkan apa-apa, termasuk membutuhkan orang tahu kalau dirinya itu ikhlas. Ya. Membutuhkan orang tahu kalau dirinya ikhlas, itu keikhlasan yang membutuhkan keikhlasan. Dulu pernah saya kasih contoh. Dulu contohnya kalau tidak salah itu ibu-ibu ya, pinjem turek tahu ya? Buat ulek ya, buat nyambel itu loh. Dulu pernah Pak Sam ya? Ingat Pak Sam? Lupa ya. Pinjem turek gitu. Bu, pinjem tureknya ya, pinjem uleknya ya. Oh iya, mau buat apa? Mau buat nyambel gitu kan. Oh, mau ngelotek ya. Akhirnya di ngelotek itu Pak, sudah selesai begitu. Tiba-tiba sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan pas Ahad pagi, lupa itu ibunya. Dia ngomong gini, Bu, mohon maaf Bu, kemarin saya lupa, enggak dikembalikan. Udah enggak apa-apa, saya ikhlas, ambil aja. Ikhlas enggak? Iya, udah enggak apa-apa, ambil aja, saya ikhlas gitu. Ikhlas enggak itu? Iya, itu keikhlasan yang membutuhkan keikhlasan lagi. Loh, kok bisa begitu? Iya, kalau dia ikhlas, ya, maka sesungguhnya yang ikhlas itu yang tahu harusnya cuma Allah atau orang lain belum tahu. Harusnya cuma Allah saja. Oh ya taulah Allah yang tahu itu kan. Tapi kadang kita mengharapkan orang tahu Pak, supaya bahwa kita itu ikhlas. Ini makanya keikhlasan yang membutuhkan keikhlasan lagi. Aku ikhlas. Ibu-ibu diumumkan lagi, saudara-saudara semuanya, aku ikhlas yo, aku ridho. Nah, begitu Pak. Nah, itu keridhoan dan keikhlasan yang membutuhkan keikhlasan. Ya, maka aktivitas kita semuanya Pak, ya, yang membahagiakan di dalam hati kita itu salah satunya adalah senantiasa melazimi zikir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian apalagi kata Abdullah bin Amr bin As. Kemudian wa idza ubtuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang berbahagia itu Pak, ketika dia memiliki kesadaran betul di dalam hati dan pikirannya bahwa kita itu sesungguhnya milik Allah, dan apa yang kemudian kita miliki, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya uang, kita punya apapun itu Pak, ya, kalau kita memiliki kesadaran bahwa itu semuanya adalah milik Allah, maka orang tadi ketika kehilangan itu semua Pak, itu dia tidak akan merasakan kesedihan yang berkepanjangan. Boleh air mata itu menetes, ya, boleh jari telunjuk itu kemudian bergetar Pak, ya, bergetar gini kan, waduh takutnya Masya Allah gitu kan, boleh Pak begitu, air matanya sambil menetes karena kehilangan orang yang kita cintai, ya, kehilangan sesuatu yang kemudian sangat kita hargai betul begitu. Entah itu kehilangan surat-surat, entah itu kehilangan tanah, mobil, kendaraan dan lain sebagainya, bahkan nyawa saudara-saudara kita, anak-anak kita dan lain sebagainya Pak. Ya, kalau dia memiliki kesadaran yang kemudian tinggi bahwa semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, maka ya orang beriman itu Pak, dia walaupun air matanya menetes, dia mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wala quwata illa billah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Gitu Pak. Ya, ini kira-kira berat apa susah Pak? Masya Allah Pak, kalau betul-betul kita tidak memiliki kesadaran yang tinggi di dalam hati dan pikiran kita Pak, ini sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali Pak. Ya, marah sekali, kadang marah betul Pak. Ya, kadang jengkel sendiri, kadang tiba-tiba ingat lagi air mata menetes begitu Pak. Boleh air mata menetes. Ya, boleh kita sedih. Ya, tetapi ingat Pak, di dalam kesedihan kita, air mata kita semuanya, tetap lisan kita mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahkan minta ganti Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan
minha. Ya Allah, ya berikanlah pahala dari musibahku ini dan gantilah yang lebih baik, begitu. Ya, Bapak Ibu hafal enggak doa ini? Allahumma ajurni fi musibati. Yang hafal angkat tangan. Belum ada yang hafal ini? Masya Allah ya. Ini nanti dilihat sama Ustadz Google Pak ya. Doa ketika kena musibah begitu. Ya, dihafal itu Pak. Ya, penting itu Bapak Ibu hadirin ya. Kehilangan dompetnya tiba-tiba hilang itu kan. Langsung jangan panik dulu Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa billah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doanya itu begitu. Jadi kalau ada kehilangan dan kita paham bahwa kita itu milik Allah, apa yang kita miliki itu milik Allah, ya maka sesungguhnya kita paham betul nanti yang mengganti juga akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, motornya hilang di depan, padahal buat ahad pagi, padahal buat sholat subuh berjamaah, dilihat ketika pulang setelah ahad pagi ternyata motornya hilang. Ya, maka jangan khawatir dulu Pak, langsung kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Baru ngomong sama takmirnya, Pak takmir, motor saya tak buat pakai di sini, sholat subuh berjamaah, kemudian ngikuti ahad pagi, hilang. Di Jogokarian motor hilang, sandal hilang, diganti sama takmirnya. Harapan saya diganti sama takmir. Itu. Setuju nah ini Pak? Setuju ya? Iya. Jadi betul-betul Pak, masjid itu memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para jamaahnya begitu. Yo, jangan sampai kemudian tinggal sholat subuh itu, waduh, jangan-jangan sandalku hilang gitu kan, motornya hilang. Coba nanti dilihat Pak motornya ya di luar sana itu Pak. Ya, ini penting untuk kemudian kita sadari bersama bahwa kita milik Allah dan sesungguhnya apapun yang kita miliki itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ada kesadaran untuk kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idza utiya nikmatan, kata Abdullah bin Amr bin As, qala alhamdulillahirabbil alamin syukran li nikmatih. Ya, jika dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang sering kita lupakan itu ketika nikmat sehat. Ya, satu nikmat sehat Pak. Nikmat sehat itu akan terasa ketika kapan Bapak Ibu hadirin? Ketika sakit. Ya, nikmat sehat itu ketika sakit Pak, baru kita sadar. Waduh, lara untu ternyata. Sakit gigi Pak. Sakit gigi itu Pak, gigi ini kadang perlu kita syukuri Pak ketika kita sehat begini. Kenapa? Sakit saja Pak, seluruh aktivitas yang kita lakukan semuanya jadi tidak sempurna. Ya, sakit gigi itu mau bangun malam aja kita enggak sempurna bangun malam. Ya, mau aktivitas keluar ke kantor pun aduh, lihat teman-temannya tersenyum itu kita sedih itu Pak. Teman-temannya bercanda dengan yang lainnya itu kan bercanda riang begitu, bicarakan tentang kita nanti setelah ditur ya kemana ya, sakit gigi murung itu Pak. Maka kadang gigi ini Pak, Bapak Ibu hadirin, itu perlu kita syukuri. Ya, perlu kita syukuri. Ya, maka ini kenikmatan yang sering kita lupakan itu adalah kesehatan, dan kita sering lupa itu ketika Allah sempurnakan kesehatan kita. Ya, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih mampu diberikan kemampuan untuk puasa, maka segera untuk kemudian melaksanakan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ini penting untuk kemudian kita sampaikan dan kita lakukan bersama. Ini kemudian yang ketiga, supaya hidup kita bahagia. Kata Abdullah bin Amr bin As, yang keempat, kalau orang itu hidupnya pingin bahagia. Sebentar, Bapak Ibu hadirin, tahu enggak bedanya senang dengan bahagia? Beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan. Apa bedanya senang dan bahagia Pak? Jam 5.37. Apa bedanya senang dan bahagia Bu? Senang itu sesaat. Kalau bahagia selamanya. Otomatis gitu kan? Ya, senang itu sesaat. Kalau bahagia, yakin jenengan. Jenengan sedang bahagia apa sedang senang ini? Jenengan kalau piknik itu senang apa bahagia Ibu-ibu? Senang ya. Senang bahagia? Senang. Iya. Iya. Bapak Ibu kalau dikasih uang 50 juta senang apa bahagia? Senang apa bahagia?
Jangan dua-duanya. Masalahnya senang itu beda dengan bahagia. Senang. Dikasih HP baru senang apa bahagia? Senang. Jadi kesenangan itu Bapak Ibu hadirin tidak selamanya membuat kebahagiaan. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi semuanya kesenangan itu hampir semuanya itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Karena kesenangan itu datangnya dari hawa nafsu. Dikasih uang 100 juta. Senangnya Masya Allah Pak. Saya senang sekali. Uang 100 juta. Tapi ternyata apa Pak? Semalaman tidak bisa tidur itu Pak. Kok nggak tidur Pak? Iya, saya itu khawatir. Iya, ada maling saya takutnya itu. Karena terkenal banget ini, itu loh. Akhirnya kan nggak bahagia itu, nggak bisa tidur itu Pak. Iya, ya. Termasuk ini Pak, termasuk piknik, ya, study tour, piknik kemana itu Pak? Itu kadang tidak mendatangkan kebahagiaan, tapi hanya mendatangkan kesenangan sementara sesaat. Ya, makanya Bapak Ibu hadirin yang sering piknik itu biasanya dia sedang galau. Betul Pak ya? Iya, nanti bilangnya refreshing dulu ini udah jenuh ini. Itu sedang galau itu Pak. Ya, ada nggak di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatakan bahwa kalau sedang galau piknik itu? Ada nggak? Refreshing itu ada nggak? Nggak ada. Ya, orang yang sedang galau, orang yang sedang susah, orang yang sedang apa? Malah doanya gue Pak. Ya, doanya disuruh ngapain? Iya, disuruh untuk kemudian memperbaiki dengan amalan kebaikan yang lain. Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kenapa orang itu galau Bapak Ibu hadirin? Itu karena perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa dan kemaksiatan itu yang menjadikan hati kita itu galau. Ya, maka kalau hatinya galau, ikuti itu Pak. Ya, ikuti dengan apa? Dengan sedekah, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak puasa itu. Tapi kalau piknik sementara toh refreshing itu kan setiap pekan sekali itu sering galau itu. Ya, bukan berarti saya tidak menginginkan tidak melarang untuk refreshing, enggak. Kadang ibu-ibu, Bapak Ibu hadirin, ibu-ibu itu jenuh di rumah. Ya, cuma masak, ketemunya dapur lagi, kumbahan, dapur lagi, kumbahan lagi, dapur lagi, itu kan. Itu kadang jenuh Pak, butuh refreshing. Diajak bapak-bapak sekali-kali bukan tiap hari atau tiap minggu, sebulan sekali lah. Ya, jangan setahun sekali Pak, kasihan ibu. Setahun sekali kasihan. Ya, diajak kemana, ke Linggo Asri itu kan, atau yang dekat ke pantai sini Selamaran. Ya, kalau pingin syukur itu Pak, nanti ngajaknya agak kreatif ke rumah sakit itu kan. Ayo tak ajak kemana, piknik, muhasabah gitu kan. Ayo itu diajak ke rumah sakit itu Pak. Iya. Itu kalau sering ada tuntutan Pak gaji ini kurang, gitu Pak, diajak ke rumah sakit. Caranya gitu. Nanti ibu-ibu diajak ke rumah sakit, lihat itu Bu sakit begitu, kita harus bersyukur diberikan kesehatan gitu kan. Iya, caranya begitu itu Pak. Diajak ke rumah sakit karena dia bersyukur itu Pak. Masya Allah ya. Ibu saya itu Pak, kalau jenguk orang sakit begitu, itu pulang dari rumah, dia langsung banyak syukurnya dan dongengnya syukur semua Pak. Ya Allah, itu saudara-saudara kita di sana itu, ya Allah, sudah hari raya di sana sendirian, ya, tidak ada yang jaganya cuma satu orang, bayangkan ya Allah, kita bersyukur sekali. Itu caranya begitu Pak. Ya, jadi kalau pengen bersyukur, bapak-bapak, ibu-ibu itu sering datang ke rumah sakit, itu caranya Pak. Ya,